Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in wa man ihsani ila yaumil din. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan hadirat kaum muslimat menggunakan hijab yang datang jauh, ada dari Majelis Taklim Al-Muslimin, ada datang dari Majelis Taklim Al-Mu'minah, ada datang dari Majelis Taklim Al-Wali, dan ada lagi dari Majelis Taklim Al-Mu'minah. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita dengan mudah walaupun dalam keadaan sudah keluarga yang kurang mendukung untuk datang ke rumah ini, akan tetapi begitu suatu taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat duduk di tempat yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, turun hujan. Ketika hujan turun ini, bagi orang yang memahami turunnya hujan, sesungguhnya turun hujan itu dibuka pintu hijab. Kemudian yang kedua, turunnya hujan itu adalah turunnya para malaikat. Rasulullah SAW ketika turun hujan segera mengantarkan kedua belah tangan seraya berdoa. Insyaallah kita Allahumma inna as'aluka khairan. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka khairan. Amin. Wa khairan ma fihi. Amin. Wa khairan ma ursilat. Wa na'udzu bika min syarri wa syarri ma fihi. Amin. Walhamdulillah. Ini doa yang artinya ya Allah, kami mohon kepada Engkau dari kebaikannya ada pada air, dan kami mohon kepada Engkau dari kebaikan malaikat yang mengawal setiap satu titik air itu. Jadi setiap satu titik air itu ada yang mengawal. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang ada dalam air hujan, dan dari keburukan malaikat Adam yang mengawal setiap satu titik air hujan. Jadi ternyata setiap satu titik air hujan itu ada dua malaikat yang mengawal. Satu malaikat rahmat dan yang kedua malaikat azab. Oleh karenanya ketika kita berdoa seperti tadi, Allah tidak akan turunkan air dengan air hujan ini. Orang Jakarta saat ini jadi adab nggak hafal doanya, nggak hafal loh, sehingga jadi adab. Karena air hujan di satu sisi akan menjadi rahmat, di sisi lain akan menjadi bala, akan menjadi mandara, akan menjadi air hujan yang turun sekarang. Yakini bahwa ini sebagai rahmat. Amin. Yakini ketika turun hujan doa kita dimakbul. Amin. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kehadiran kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum masuk ke materi fikih. Masih di
di dalam bahasan muqaddimah. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kemarin baru sepotong membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun baru sebatas alhamdulillah. Itu yang baru dibahas. Satu kali ngaji alhamdulillah sampai jam 8:30. Ditinjau alhamdulillah dari sisi sejarahnya. Kasihan sesungguhnya ini orang BSD ketinggalan. Tapi kalau Abah bahas, kasihan juga orang yang sudah dengar kemarin ya. Tapi mudah-mudahan orang BSD karena mujahadahnya Allah berikan kepahaman. Amin. Bahasan yang sekarang alhamdulillah ditinjau dari sisi maknanya. Makna alhamdulillah. Makna alhamdulillah ini segala puji. Alhamdulillah segala puji. Nah, sesungguhnya hamdun itu mufrad. Asalnya begini, hamdun. Hamdun itu maknanya satu puji saja. Kenapa segala puji menjadi semua puji? Kenapa? Karena ada huruf al. Al itu namanya adat takrif. Di dalam kaidah lughah al-arabiyah, kullu lafdin mufradin al-mu'arrafu bi adat takrif fa huwa lafdun am. Ketika mufrad kemudian memakai adat takrif huruf al, maka berubah dari mufrad menjadi jamak. Alhamdulillah. Ini maknanya bukan satu puji, akan tetapi maknanya menjadi beberapa puji. Sehingga makna alhamdulillah maknanya segala puji. Maknanya semua puji. Yang menjadi pertanyaan, semuanya berapa? Harus konkret. Berapa semuanya? Semuanya ada 4. Jadi jumlah puji semuanya ada 4. Mau lari ke Saudi, mau lari ke Mekah, mau lari ke Madinah, ke Mesir, kemana juga, pasti makna alhamdulillah jumlahnya ada 4. Yang pertama, puji qadim alal qadim. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Yang keempat, puji hadis alal hadis. Apa ulang? Jumlah puji ada 4. Puji yang pertama, puji qadim alal qadim. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Yang keempat, puji hadis alal hadis. Bahasa Arab. Karena sumber ajaran agama itu Al-Quran, hadis. Harus paham bahasa Arabnya. Karena kita sedang ngaji, bukan lagi ceramah sekarang. Begitu. Yang pertama adalah puji qadim alal qadim. Artinya Allah memuji kepada dirinya sendiri, kepada zatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Allah sedang memuji kepada dirinya. Bagi aku Allah mulkus samawati wal ardh, kerajaan bumi dan langit, tidak buat yang lain. Ini namanya puji qadim alal. Allah sedang memuji terhadap zatnya sendiri. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Allah memuji kepada makhluk. Seperti Allah sedang memuji kepada Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Engkau Muhammad untuk seluruh alam.
untuk kulit putih, kulit hitam, kulit merah, berbagai macam kulit, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ini pujian Allah kepada nabi. Kemudian yang ketiga, puji hadis alal qadim, memujinya si makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu akbar. Ini puji hadis alal qadim, makhluk memuji kepada Allah. Kemudian yang keempat, puji hadis alal hadis, makhluk memuji kepada makhluk. Abah memuji Pak Karim, abah makhluk, Pak Karim makhluk. Pak Karim bager amat, Pak Karim bager amat, kasep amat, pinter amat. Itu memuji si makhluk kepada makhluk. Apakah puji qadim alal qadim, memuji Allah kepada Allah, atau memuji Allah kepada makhluk seperti Allah memuji kepada Nabi Muhammad, atau puji makhluk kepada Allah seperti kita memuji Allah, atau kita memuji sesama makhluk dengan makhluk lillahi, hakikatnya milik Allah, hakikatnya milik Allah. Lam di dalam Allah ini lamnya lil milki, tidak ada seorang pun, satu makhluk pun, sehebat apapun, setinggi apapun kemuliaannya, sebesar apapun hartanya, semewah apapun rumah kendaraan, semua tidak ada sedikit pun yang memiliki hak puji. Yang memiliki hak puji hanya Allah. Allah memuji kepada Allah, memang Allah yang paling hebat dari segala-galanya. Allah memuji kepada makhluk, memang makhluk ciptaan siapa? Kalau makhluk kaya, dikayakan sama siapa? Kalau makhluk punya pangkat, pangkatnya dari siapa? Tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tujillu man tasya biyadikal khair. Semuanya di tangan Allah. Kalau orang pintar-pintarnya dari siapa? Allah. Jadi ketika kita muji kepada orang, orang itu dipinterkan oleh Allah. Jadi semuanya pujian kembali kepada Allah. Oleh karenanya jumlah puji ada apa? Puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Hakikat semua puji itu datang kepada Allah. Paham? Ini yang dimaksud dengan alhamdulillahi. Segala puji lillahi, milik Allah. Paham? Jadi kita sama sekali tidak ada hak untuk dipuji walaupun sebesar debu. Yang berhak dipuji hanya Allah. Dan sesungguhnya ketika kita mencoba memandang diri kita, siapapun kita, maka kita tidak ada arti, tidak ada apa. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam salah satu asarnya, mal fahru yabna adam awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa ma bainahu wi'a'un qadar. Apa yang engkau sombongkan wahai anak Adam? Awwaluhu nutfah,
awalnya anak Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari nutfah, air. Kira-kira air mani itu lebih mahal telur, lebih mahal air mani calon manusia. Ini kata Sayyidina wa akhiruhu jifah. Setelah manusia berawal dari nutfah, wa akhiruhu jifah, berakhir jadi bangkai. Ini bangkai manusia ini, Pak. Kalau dilihat dari sisi bangkainya, lebih mulia bangkai ayam. Kalau bangkai ayam masih bermanfaat, bisa dilempar ke kolam, sehingga dimakan oleh ikan-ikan. Kalau bangkai manusia, ada kerbau di jalan tertabrak mobil, kepotong. Daripada mati tapi masih hidup, kepotong. Rame-rame orang Sentul City beli daging murah. Kalau tidak laku dibagi. Orang masih bisa bikin semur dagingnya, bikin sop ikannya, tanduknya masih bisa dibikin perhiasan, bisa dibikin sisir, tulangnya buat kaset dibawa ke Jakarta, masuk ke pabrik, kulitnya buat bedug. Walaupun kata orang ada yang membid'ahkan, pokoknya bedug saja. Bisa dibuat bedug. Nah, kalau di depan ada orang tertabrak mobil truk, masih hidup, kepotong. Diumumkan di Al-Munawwarah, yang mau ngesop kakinya siapa? Yang mau bikin semur dagingnya siapa? Ada nggak kira-kira? Diomelin sama Pak Karjono, cepat-cepat mandikan, cepat-cepat bungkus, cepat-cepat kuburkan, nggak ada arti. Mal fakhru ya ibna Adam awwaluhu nutfah wa akhiruhu wa ma bainahu wi'a'un qadar. Apa yang di antara dia saat sekarang nih, kata Sayyidina Ali karramallahu wajah, wi'a'un qadarah adalah apa yang ada dalam perut WC. Wa ma bainahu, apa yang antara laki manusia ini di dalam perutnya, persis apa yang ada dalam perut WC. Yang ada dalam perut kita itu ada dalam perut WC. Sayyidina Ali menggambarkan kehinaan manusia, WC yang berjalan. Bagaimana kita mau menganggap diri kita hebat? Pagi-pagi yang keluar dari mata kita apa? Yang keluar dari telinga kita, yang keluar dari hidung kita, yang keluar dari bibir kita, apalagi yang keluar dari depan dan belakang, najis. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berpaling terus, ngaji sebulan sekali, seminggu sekali, seperti itu. Kalau kita boleh bermuhasabah, kita nih sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari usia 15 tahun untuk laki-laki, 9 tahun untuk perempuan, sampai hari ini, yuk kita hitung lebih banyak ibadah, lebih banyak maksiat kepada Allah. Hebat, ingin bersanding dengan Rasulullah nanti di akhirat. Hebat, ingin bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita jangan boro-boro bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hari ini bersanding dengan istri dan anak kita, rasanya kita sudah tidak pantas. Jalan-jalan sama istri kita dan anak-anak kita. Di sebelah sana ada istri orang lebih kinclong, melotot matanya, hasrat hatinya, boleh juga ya. Di sebelah sana ada anak orang lebih cantik dari anak kita, boleh juga ya.
Allah tidak ditutup dengan tutup-tutup yang indah, andai oleh Allah tidak diberikan tutup-tutup sehingga aib kita tidak terlihat oleh istri anak kita, kira-kira apa jadi kalau oleh Allah dibuka hati kita, kekotoran kita? Makanya kata Sayyidina Ali, kalau kita boleh buka-bukaan, orang kaya kita ini jangankan hidup bersanding dengan Rasul, dengan Allah di akhirat, bersanding dengan istri saja malu rasanya kalau Allah tidak tutup-tutup aib kita. Orang yang seperti kita pantasnya jangan lama-lama hidup, langsung saja dibunuh, kata Sayyidina Ali, langsung dilempar ke dalam azab api neraka. Na'udzubillahi min subhan. Tapi karena begitu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih ditutup aib-aib kita, kekotoran-kekotoran kita, dan dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hidup kita sehingga kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini abah nih baru boleh mulia di hadapan jamaah, belum tentu di hadapan Allah. Pak Karim boleh mulia di hadapan istri dan anaknya, masih ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu di hadapan Allah. Pengajian kita yang kita harapkan bukan sekedar mulia di hadapan makhluk, tidak tahu dalaman abah yang sesungguhnya. Abah tidak tahu dalaman Pak Karim yang sesungguhnya. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu sesungguhnya terhadap diri kita, malu. Termasuk abah harus malu mencari yang semacam itu. Yang paling tahu terhadap diri abah adalah abah sendiri. Kalau tidak ini sebagai bagian daripada tobat abah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya malu untuk mengajar semacam ini. Kotor kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mulia di hadapan Allah. Kita masih disebut yang mulia, yang terhormat di hadapan Allah. Seperti apa kita hidup? Karena kita sendiri yang tahu terhadap keburukan, kekotoran, maksiat kita, kotor hati kita, kotor pikiran kita, hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa masih seperti ini karena Allah masih menutup aib-aib. Subhan. Apa yang mesti kita banggakan dalam diri kita? Tidak ada. Satu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah dimarahi oleh seseorang. Satu kali dimarahi, dua kali dimarahi, tiga kali dimarahi. Abu Bakar Siddiq berdiri. Kata Abu Bakar Siddiq, salah apa saya sama kamu? Rasul pergi. Bingung Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung. Kenapa Rasulullah pergi? Akhirnya orang yang marah itu tidak dihiraukan lagi. Padahal jadi problem. Kenapa kamu marah-marahin saya? Tapi yang menjadi pikiran, kenapa Rasulullah pergi ke kamar meninggalkan majlis? Maka Abu Bakar Siddiq datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau pergi? Padahal aku sedang dimaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, ketika engkau dimarahi satu kali, engkau bersabar, malaikat turun datang memuji engkau. Dan setelah malaikat turun datang memuji engkau, malaikat duduk ramai memuji engkau. Engkau dimarahi dua kali, malaikat datang lagi turun memuji engkau. Kesabaran. Kemudian ketika engkau dimarahi yang ketiga kali, engkau berdiri dan engkau bertanya, kenapa engkau marah kepada aku? Padahal aku tidak punya salah. Malaikat pergi. Yang datang setan membujuk kamu agar kamu terus lawan. Malaikat pergi, yang duduk setan. Kata Rasulullah SAW, aku nggak mau duduk-duduk sama setan. Makanya aku pergi. Diusap punggung Abu Bakar Siddiq oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, setiap seseorang punya hak untuk dizalimi. Setiap seseorang punya hak untuk dimaki.
Jadi orang kalau maki kita, kita punya hak. Itu adalah hak kita. Lantas ketika kita, emang salah saya apa? Apa kita? Siapa kita? Wahai Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang bersalah kemudian dimaki untuk menggugurkan dosanya, kemudian tidak bersalah dimaki untuk menaikkan derajat. Jadi sesungguhnya kalau ada orang maki kepada kita, jangan marah. Alhamdulillah, dosa gugur ketika salah. Tidak punya salah, naik derajat. Subhanallah. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meneruskan kata-katanya, wahai Abu Bakar, ketika engkau dimaki kemudian engkau padahal tidak salah, kemudian engkau seperti merasa salah, karena sesungguhnya siapa anak Adam yang tidak pernah bersalah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah 2 tingkat di surga. Kemudian dia bersalah, dicaci maki oleh orang, kamu maafkan saya. Allah bangunkan 2 tingkat. Bagaimana kalau orang sudah salah cari pembenaran? Fir'aun laknatullah. Paham? Alhamdulillah, tidak sedikit pun kita punya hak dipuji. Yang punya hak puji adalah satu-satunya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujung rambut, ujung kaki itu adalah titipan daripada Allah, bukan punya kita. Cantik, ganteng punya siapa? Allah. Lantas apa hak kita untuk mengklaim diri kita sebagai orang yang hebat? Mana? Baru akan terasa ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah copotlah segala. Jabatan copot, harta copot, rumah copot, kendaraan copot, istri copot, karir istri copot, anak copot, semua copot. Baju yang melekat suruh dicopot sama Allah. Itu baju copot, Pak Karjono, copot, ganti dengan kain yang paling buruk, yang tidak pernah dipandang oleh sebelah mata. Copot nih. Kata siapa? Boleh. Emangnya gue emang boleh begitu? Boleh. Subhan. Yang punya hak dipuji siapa? Yang boleh sombong Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Pencipta 7 lapis langit, pencipta 7 lapis bumi. Kemudian sesungguhnya kita apa? Kita ini adalah hamba. Kalau hamba, kok ada orang hamba sombong? Aneh kan? Dari hamba Allah merendah untuk meninggi. Dari hamba Allah kok sombong? Hamba Allah, hamba itu rendah. Kalau kita merasa sebagai seorang hamba, harus menjadi seorang yang rendah. Dan sebaik-baik hamba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu kalau duduk hamba. Paham? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Rasul itu kalau duduk hamba. Rasul duduknya hamba betul di hadapan siapapun. Rasul kalau berbicara hamba dengan siapapun, walaupun dengan anak kecil. Karena Rasulullah kalau berjumpa dengan anak kecil, beliau berpikir bahwa mulia dia ketimbang aku. Karena kalau kita sudah dewasa, dosanya dihitung nggak? Dihitung. Kalau anak kecil, kalau mati sama-sama bapak dengan anaknya yang umur di luar 15 tahun, mulia siapa? Boleh bapak sombong sama anak? Ini gara-gara jadi bapak, mulia sama bapak. Mulia siapa? Kata Allah, kamu dengan anak kamu.
tidur seorang hamba. Rasul tuh kalau makan percis kayak orang susah. Nampaknya piringnya di dalam rumahnya cuma satu, tapi udah diciukin sama Rasulullah. Kemudian dagingnya disimpan di atas, dicocol-cocol sama Rasulullah, dicari yang empuk, bukan untuk dirinya, untuk istrinya. Ini di rumah makan gak enak, istri dimaki-maki. Mana hamba? Bukan hamba. Rasulullah cari lagi nasi yang bagus, daging yang empuk, bukan untuk dirinya, untuk anak. Sudah kita makan seorang hamba belum? Subhan. Rasul di hadapan istrinya hamba. Pulang ceramah, Siti Khadijah sedang mendengkur, nyenyak tidur. Padahal menunggu Rasul kok belum pulang-pulang ya. Ketika sudah dekat, baru datang ngantuk. Dilihat dari jendela, istriku lagi ngantuk. Nggak berani nutup pintu. Dia hamba. Ini pintu, gelar sorban, tidur Rasul. Masya Allah. Subuh-subuh dibuka pintu. Abu Bakar sini. Siapa? Siti Khadijah. Subhanallah. Ya Rasulullah, engkau di sini. Engkau kan tadi lagi ngantuk. Lagi lelap betul. Mana boleh aku mengganggu? Subhan. Rasul tidurnya tidur hamba. Sejak beliau diutus dari Nabi dan Rasul, di atas pelepah korma tidur. Sebelumnya memang tidur seperti kita sebelum jadi Nabi. Tapi setelah jadi Nabi, beliau tidur di atas pelepah korma. Tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk seperti kita. Ini kasur sudah ada yang empuk. Pas gajian masih cari lagi yang lebih empuk lagi. Mah, kayaknya ini pegel-pegel. Subhan. Cari lagi yang lebih. Rasul tidurnya di atas karpet yang digulung-gulung yang sudah kucel. Apa kemarin baru pulang dari Turki, melihat bantal Rasulullah netes air mata. Subhanallah. Rasul tidurnya di atas karpet yang digulung-gulung yang sudah kucel. Nyaris sampai akhir hayat beliau. Jadi yang sudah sempurna sifat kehambaan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ingin tahu tidur Rasulullah. Rasulullah tidurnya begini. Nih, ini tidur Rasulullah. Tidak pakai bantal, bantalnya ini. Paham? Alhamdulillah. Segala puji tidak ada buat saya puji. Padahal Allah telah puji-puji wa ma arsalnaka illa wa innaka la'ala. Tapi semakin dipuji oleh Allah, semakin merendah. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari Allah, bukan dari dirinya. Dari Allah, bukan milik. Sebesar apapun pangkat kedudukan makhluk, sebesar apapun harta kekayaan makhluk, pangkat kedudukannya dari, harta kekayaannya dari. Lantas apa yang bisa kita sombongkan sehingga kita ingin dipuji? Subhan. Ini paham. Alhamdulillah, segala puji lillahi milik Allah. Manusia kosong, tidak ada hak walaupun sebesar debu memiliki hak puji. Semuanya adalah hak Allah. Hak Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Hadirin kaum muslimin, ini makna yang pertama mengenai puji. Ini yang indah ya. Biar apa teriak-teriak aja. Apa ini sudah habis suara? Habis dari sini abah ngaji nanti di puncak. Mas ditunggu.
tunggu sama jamaah di sana. Tapi kata Abah ganjal dulu biar Abah belakangan nanti ngaji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini makna puji yang pertama. Makna puji yang kedua, makna puji secara ilmiah berdasarkan uraian daripada Sahibul Musannif, pengarang daripada kitab ini, bahwa makna puji itu ada dua. Makna puji ada dua. Yang pertama lughatan, menurut bahasa atau menurut etimologi. Begitu. Ats-tsana'u bil jamil ala jihatit ta'zim. Puji itu memuji dengan keinginan kita sendiri, dengan kata-kata yang indah, maksudnya untuk mengagungkan. Itu namanya puji. Pak Karim, jadi kita temukan hamdu maknanya ada dua. Makna yang pertama lughatan, menurut bahasa, menurut etimologi. Apa makna alhamdu menurut bahasa, menurut etimologi? Ats-tsana'u bil jamil ala jihatit ta'zim. Mengeluarkan kata-kata yang indah yang datang dari kesadaran diri sendiri dengan maksud dan tujuan mengagungkan. Itu namanya Sedangkan puji menurut istilah yang dikehendaki di dalam alhamdulillah, as-sana'u bil jamil ala jihatit ta'jib, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan. Memuji dengan ucapan yang indah, datang dari keinginan sendiri, qaulan dengan ucapan, wa fi'lan dengan perilaku, wa i'tiqadan dengan keyakinan. Alhamdulillah, makna menurut istilah kata musannif ini kitab itu hakikat daripada syukur. Jadi alhamdulillah menurut istilah hakikat daripada syukur. Jadi alhamdulillah menurut istilah adalah bersyukur. Adalah bersyukur. Sedangkan makna syukur itu sendiri, ma huwa syukur. Ini ngaji ya. Kalau agak susah sedikit enggak apa-apa. Ma huwa syukur. Asyukru huwa surqul abdi ala ma an'amallahu alaihi khuliqa li ajlihi. Syukur adalah menggunakan si hamba terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada si hamba sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Menggunakan si hamba terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada si hamba sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang disebut dengan syukur. Apabila definisi ini ditafsir sehingga menjadi keluar syarat syukur ada 4. Awas Pak, ini jangan lewat sedikit pun, ini kita ngaji. Kalau kita tafsir di dalam definisi ini menjadi syarat syukur. Syarat syukur ada 4. Tidak dikatakan seseorang bersyukur kepada Allah apabila belum wujud dalam diri seseorang 4 perkara. Yang pertama adalah zikrul mun'im. Yang kedua adalah ta'atul mun'im. Yang keempat adalah tasarrufun ni'am. Yang ketiga adalah tasarrufun ni'am. Dan yang keempat adalah tahfizun ni'am. Yang pertama syarat syukur adalah zikrul mun'im, mengingat zat yang memberikan nikmat kepada kita. Mengingat
kepada zat yang memberikan nikmat kepada kita. Yang kedua, taatul mun'im, taat kepada perintah yang memberikan nikmat kepada kita. Yang ketiga, mentasarufkan nikmat sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, memelihara nikmat. Bila belum ada yang empat dalam diri kita, belum tergolong orang yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama Abah ulangi, dzikrul mun'im, mengingat kepada zat, yaitu zat Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Rambut dari siapa? Nikmat nggak? Kalau botak ditutup terus pakai peci supaya orang kelihatan dicukur, botakin semuanya. Subhanallah. Ternyata bahwa rambut ini adalah nikmat. Bapak kalau lagi mandi pakai sampo ya? Ketika memegang rambut, ingat nggak kepada Allah? Ingat nggak kepada Allah? Berarti belum dzikrul mun'im. Pada saat kita bangun tidur, melek mata kita, melihat ini, melihat itu. Mata dari siapa? Allah. Yang membuat kemampuan melihat kepada mata siapa? Allah. Nikmat bukan? Pada saat melek, ingat nggak kepada Allah? Telinga dari siapa? Pada saat bangun tidur, terbuka telinga kita. Siapa yang bikin telinga? Siapa yang buat kemampuan mendengar kepada telinga? Enak nggak bisa mendengar? Ingat nggak kepada zat yang memberikan telinga kepada kita? Hidung buatan siapa? Lubangnya buatan siapa? Enak nggak napas dengan hidung? Kalau datang flu, susah nggak? Allah coba kasih datang flu, biar susah sedikit. Subhan, napas pagi-pagi. Subhan, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Zikrul lisan, bibir bekerja sama antara sendiri, bisa berbicara. Orang paham dengan perbicaraan kita. Lisan dari siapa? Bibir dari siapa? Yang membuat kerjasama antara lisan bibir sehingga bisa mengeluarkan suara siapa? Abid GAD laku. Siapa lagi? Ayu Ting Ting laku. Pada saat dia melantunkan semuanya itu, ingat kepada Allah. Kalau tidak bersyukur kepada Allah. Mah, sini mah. Itu bisa sebut sini mah. Subhan. Suaranya dari siapa? Allah. Ya. Lisan, lidah, buatan siapa? Dengan satu lidah, 1001 rasa bisa dirasa. Garam terasa, gula terasa, asam terasa, coklat terasa. Kalau Allah tidak buat rasa dalam lidah, coklat tai kotok sama. Subhan. Tapi kotornya kita setiap hari merasa dengan lisan yang satu berbagai macam rasa, tidak ingat kepada zat yang memberikan lidah kepada kita. Tangan kaki, siapa yang buat? Bekerja semuanya dengan tangan kita. Rumah kantor selesai, setir mobil selesai. Subhan, selesai. Buatan siapa? Yang berikan kemampuan bekerja siapa? Memberikan keterampilan memegang siapa? Apa itu? Komputer siapa? Ingat kepada Allah pada saat kita mendapatkan tangan yang begitu lincah, kaki, kendaraan termahal, mengalahkan Rolls Royce 12 miliar, tapi nggak bisa naik pematang, dikejar anjing nggak bisa lari. Siapa bilang Rolls Royce kendaraan mahal? Sombongnya dengan kendaraan Rolls Royce 12 miliar. Kalau lewat orang tidak ada, semuanya ngontrak. Ini dunia punya saya. Padahal Allah jauh lebih hebat
sehebat apapun canggih metiknya Rolls Royce, tetap aja dioper-oper, betul? Mau hidup tetap aja dikunci, betul? Tapi kaki kita kalau mau jalan kenceng, kalau mau jalan pelan, kalau mau lari, boleh dikunci dulu, disetar dulu. Ini kehebatan Allah memberi kepada kita. Langsung kertek hati kita saja. Jalan pelan-pelan, kenceng-kenceng, enggak dikontak sama hati. Ada anjing di belakang, lari kenceng dia. Subhan. Kendaraan yang mana yang lebih canggih daripada kaki kita? Lantas suka kita ketika kita berjalan ingat kepada zat Allah memberikan kaki kepada kita. Subhan. Baru satu ini, baru zikrul. Ini tidak ada syukur dalam diri kita. Berjalan ingat Allah, melanggang ingat Allah, karena kaki dari Allah, tangan dari Allah. Berbicara ingat Allah, lisan bibir dari Allah. Merasa ingat Allah, semua dari Allah. Melihat ingat Allah, karena pandangan dari Allah. Mendengar ingat Allah, telinga dari Allah. Kemampuan mendengar dari Allah, ujung rambut, ujung kaki. Baju yang melekat dari Allah, semuanya dari Allah. Istri dari Allah, rezeki makan minum dari Allah. Tidak ada yang mampu menciptakan air setetes, makanan satu piring, semuanya diantar Allah. Malu kita kalau tidak taat kepada Allah, tidak beribadah kepada. Oleh karenanya syarat syukur yang kedua, taatul mun'im, taat kepada zat yang pemberi nikmat. Malu enggak kalau tidak taat? Malu enggak? Sesungguhnya andai Allah tidak memberikan pahala dalam ketaatan, kita tetap harus taat. Karena Allah sudah begitu baik kepada kita, betul? Ujung rambut, ujung kaki datang dari Allah. Pakaian, rumah, kendaraan, istri, anak, makanan, minuman, semua free of charge datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita ngelamar, ngasih duit enggak kepada istri? Duitnya dari mana? Istrinya dari mana? Dibuat cinta kita kepada istri dari mana? Kepada Sarbo Ahmad, walaupun kita dipaksakan supaya cinta, tidak. Ini istri hitam, ini putih, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan cinta kita kepada yang hitam, walaupun yang putih nggak bisa. Dan cinta itu nikmat. Tidak ada yang bisa membuat cinta kecuali Allah. Subhan. Jadi kita bergaul dengan istri kita dengan penuh kecintaan itu dari Allah. Kemudian ketika kita bercinta dari Allah, ingatnya kepada siapa? Ini ngomongnya, kamu memang cantik, kamu memang hebat. Lantas cantik dan hebatnya siapa yang membuat? Terus ingat kepada Allah ketika dekat istri. Kebanyakan rumah jadi alat lupa kepada Allah. Istri jadi alat lupa kepada Allah. Kendaraan jadi alat lupa kepada Allah. Padahal Allah beri ujung rambut, ujung kaki, kendaraan, pakaian, istri, anak. Itu Allah beri kepada kita agar kita cinta kepada Allah. Paham? Saya punya pacar, saya beri pakaian, sepatu, lipstik, kerudung. Maksudnya supaya dia cinta kepada saya, betul? Malam minggu saya datang ke rumahnya, dia pakai baju dari saya. Dari apa? Ngaca. Bagus. Jadi pacarannya bukan dengan abah, pacarannya dengan baju. Kita dikasih rumah, dikasih istri, dikasih tanah, dikasih kendaraan. Maksud Allah, aku kasih itu, kata Allah, supaya kamu cinta kepada aku. Ketika dikasih rumah, pacaran dengan rumah, sehingga bangun rumah menjadi alat lupa kepada Allah. Johor gara-gara bangun rumah, johor gara-gara pacaran dengan istri, johor gara-gara cucu, gara-gara anak, lupa kepada johor.
Emang Allah ngasih rumah buat apa? Emang Allah ngasih istri buat apa? Agar kamu cinta kepada Allah, agar kamu taat kepada Allah. Subhanallah. Coba, ini namanya taatul. Ini ngaji alhamdulillah nih. Yang ketiga adalah tasarrufun ni'am. Mentasarrufkan setiap nikmat yang datang daripada Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan melihat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan mendengar kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan berkata, melakukan perkataan sesuatu yang tidak Allah. Jangan bekerja yang dilarang oleh Allah. Jangan melangkah yang dilarang oleh Allah. Contoh, duit punya, duit, kendaraan punya, malam minggu terang, istri nggak ada, teman sekolah dulu ngelepon, bang, di mana bang? Duit dari siapa? Mobil dari siapa? Parfum? Bolehlah ke gedung film atau boleh makan-makan. Tapi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Bukan enggak punya duit. Tapi ada orang yang memang perginya enggak punya duit. Tidak perginya tidak punya duit. Ada. Bang, jalan enggak? Boleh juga. Enggak pergi. Tapi enggak punya duit. Nah, ini tidak orang taat kepada Allah. Bukan. Dia tidak perginya karena tidak punya duit. Tapi yang hebat, duit ada, kendaraan ada, baju baru beli, istri sedang pergi, teman SMP, SMA dulu telepon. Dia jawab, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Bisa begitu. Ini orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau melakukan sesuatu yang dianugerahkan kepadanya tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tahaffuzun ni'am atau tahfizun ni'am, memelihara nikmat harus dipelihara. Ujung rambut, ujung kaki harus dipelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memelihara jenggot. Rasulullah SAW memelihara badan. Rasulullah SAW memelihara mata. Rasulullah memelihara baju. Rasulullah tidak pernah memakai baju yang bajunya kusut. Tidak pernah berangkat sebelum wangi-wangi. Tidak pernah berbicara sebelum gosok gigi dengan gosok gigi siwak. Rasulullah ujung rambut, ujung kaki kalau dilihat sempurna. Sempurna. Kalau kita memandang Rasulullah SAW iri. Kalau orang habis cium tangan dengan Rasulullah, habis pelukan, ketahuan bau Rasulullah nempel di orang itu. Bukan bau ketek. Karena Rasul memelihara nikmat. Mata mahal, dipelihara pakai celah setiap malam. Kulit mahal dari Allah. Setiap malam Rasul memakai minyak zaitun badan. Dipelihara oleh Rasulullah. Tidur Rasulullah di tempat yang bersih. Walaupun sederhana, Rasulullah lap-lap dulu. Allahumma sholli ala sayyidina. Takut ada apa? Binatang, kalajengking, takut ada apa? Ada semut yang menggigit. Dijaga badan Rasulullah. Dijaga. Ujung rambut, ujung kaki Rasulullah kada lihat. Subhanallah. Bahasa Rasulullah dijaga. Tidak pernah menyakiti orang. Bahasa Rasulullah tidak pernah menyakiti orang. Ada orang yang kentut di depan Rasulullah. Ibu-ibu nanya kepada Rasulullah, tut aja. Rasulullah pura-pura tuli. Apa? Coba sekali lagi.
untuk menutupi kekurangannya. Karena kalau dia tahu bahwa aku tahu dia kentut, pasti dia malu. Rasulullah mencari alasan. Rasulullah senantiasa berbaik sangka. Kepada orang jahat pun Rasulullah berbaik sangka. Kata Rasulullah SAW, apabila sudah 1001 alasan kita tidak ketemu juga, maka yang satu jangan sampai jatuh kepada buruk sangka. Oh, dia nih salah ngambil. Padahal, contoh nih, ini baju kita digantung. Di dalam baju kita ada uang. Oleh saudara kita, teman kita, uang kita diambil. Jelas nggak? Itu namanya pencuri kan? Rasul tidak mau menyebut pencuri karena kotornya, pikirannya nggak mau kotor, hatinya nggak mau kok, lisannya nggak mau kotor, dijaga. Kata Rasulullah SAW, dia salah ngambil, dikira bajunya, padahal baju saya. Kalau kita kira-kira gimana? Kalau kita kira-kira gimana? Itu Rasulullah. Kata Rasulullah, cari 1001 alasan sehingga mulut kita nggak kotor ngomong jahat kepada orang, pikiran kita nggak kotor menuduh jahat kepada orang, hati kita nggak kotor berburuk sangka kepada orang. Bisa kita. Ini tahafudun ni'am. Rasulullah menundukkan pandangan, sehingga Rasulullah membuat hukukut thoriq ada 4. Hak jalan itu ada 4. Yang pertama, hak jalan itu harus memberikan keluasaan kepada orang. Jadi Rasul kalau sedang berjalan, di saat ada satu rombongan yang berjalan, Rasulullah meminggir dulu, lewat. Ini Rasulullah. Ini contoh Rasulullah. Yang kedua, raddus salam. Ketika orang mengucapkan salam, jawab. Kemudian yang ketiga, membuang kotoran-kotoran yang ada di jalan. Jadi Rasulullah kalau jalan kayak tukang sampah. Ini Rasulullah. Orang rombongan jalan, Rasulullah meminggir. Orang salam dijawab. Dalam perjalanan Rasulullah, setiap kotoran dibuang langsung. Kemudian yang keempat, hukukut thoriq, hak jalan itu adalah menyampaikan kebaikan-kebaikan saja. Menyampaikan kebaikan saja. Tidak menyampaikan keburukan-keburukan, walaupun dipandang banyak keburukan di dalam perjalanan, tapi beliau tidak mau menyampaikan yang buruk-buruk itu, tapi menyampaikan yang baik-baik saja. Ini dalam rangka menjaga nikmat. Mata Rasulullah tidak mau memandang yang buruk, telinga Rasulullah tidak mau mendengar yang buruk, lisan Rasulullah tidak mau berkata yang buruk, pikiran Rasulullah tidak mau berpikir yang buruk, hati Rasulullah tidak mau berburuk sangka. Subhanallah. Boleh kita begitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Agar kita betul-betul dapat mengamalkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ternyata seperti itu kedalaman alhamdulillah. Maknanya, sejarahnya, dan artinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang dapat menjadikan hamba, sehingga kita menjadi betul-betul hamba. Yang kedua, kita memahami bahwa kita tidak memiliki hak puji, tapi kita sebaliknya memiliki hak dijolimi, betul? Memiliki hak dimaki, betul? Itu hak kita untuk menghapus dosa kita, mengangkatkan derajat kita.
Kemudian bahwa kita memiliki 4 kewajiban agar kita menjadi orang hamba Allah yang syukur, ibadiyas syakur, yaitu yang pertama dzikrul mun'im, senantiasa mengingat Allah zat pemberi nikmat. Yang kedua taatul mun'im, taat kepada zat pemberi nikmat. Yang ketiga tasarrufun ni'am, ujung rambut, ujung kaki, harta, kekayaan, rumah, anak, istri, semuanya dijadikan alat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan nikmat-nikmat itu alat lupa kepada Allah. Karena Allah marah, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi azabku. Kalau kamu kufur lebih dahsyat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah tahafudun ni'am, memelihara nikmat. Hari ini kita pakai sabun, niatkan memelihara nikmat. Hari ini kita dicukur, niatkan memelihara nikmat. Hari ini kita pakai sampo, bukan terobsesi oleh iklan, tapi terobsesi oleh memelihara nikmat, syarat syukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepahaman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Amin. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti besok atau minggu yang bagian apa kita masuk ke Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini kira-kira 2 minggu lagi baru selesai kita bahasan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.